Di video kali ini gue akan bahas kenapa kesuksesan di framing seolah harus cepat. Sebelum lanjut ke videonya, gue saranin kalian subscribe dulu. Kesuksesan itu bukanlah suatu hal yang mudah dicapai. Butuh usaha yang ekstra dan kinerja yang berkualitas, yang berjalan secara konsisten untuk mencapai suatu kesuksesan. Dan zaman sekarang banyak banget orang yang mengira bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang mudah, sehingga banyak banget yang berbondong-bondong untuk mencapai kesuksesan secara instan, tanpa melalui proses yang panjang. Warren Buffett itu mencapai kekayaan maksimalnya di usia 65 tahun. Jadi kenapa kesuksesan di framing seolah-olah harus cepat? Kita akan bahas di chapter yang pertama. Dampak sosial media dan budaya. Belakangan ini kita sering banget melihat konten-konten yang berkaitan dengan suatu pencapaian. Banyak banget influencer-influencer zaman sekarang yang sukses di usia muda karena suatu momentum. Dan momentum itu nggak bisa didapatkan oleh semua orang, sehingga nggak bisa dijadikan patokan bahwa kita semua itu bisa sukses di usia muda. Dan yang dijadikan konten di sosial media itu adalah sesuatu yang instan. Audiens juga harus cerdas dalam memahami sebuah konten ataupun video-video yang viral belakangan ini tentang suatu pencapaian. Karena sukses itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, cepat, tapi melalui proses yang berdarah-darah. Chapter yang kedua, teknologi dan era digital yang serba cepat. Banyak banget zaman sekarang berbagai transaksi bisa dilakukan dengan cepat seperti online payment, QRIS, dan pembayaran-pembayaran lain yang bisa kita lakukan dengan cepat dan praktis sehingga menciptakan sesuatu pikiran di dalam benak kita bahwa kesuksesan pun bisa ataupun harus dicapai dengan instan. Jadi semua kembali lagi ke mindset teman-teman ya. Intinya kita dengan orang lain itu berbeda. Berbeda keadaan, berbeda pikiran, berbeda pula jalan hidup. Sehingga yang harus kita pelajari itu adalah semua orang punya prosesnya sendiri-sendiri teman-teman. Kalian nggak usah FOMO, nggak usah iri ketika melihat orang lain sukses di usia muda. Cukup nikmati aja proses kalian masing-masing, berikan usaha dan kinerja kalian yang berkualitas untuk mencapai kesuksesan kalian masing-masing. Chapter yang ketiga, stigma kegagalan. Kegagalan sering dicap sebagai sesuatu hal yang sangat memalukan. Padahal kegagalan itu adalah sebagian dari proses yang baru dimulai. Karena kegagalan itu dianggap memalukan, sehingga banyak banget orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengejar hasil agar terlihat sukses di mata masyarakat. Ditambah lagi ketika kita melihat teman atau tetangga kita yang berhasil sukses di usia muda, ataupun dia berhasil sukses di bawah usia 30, itu biasanya menjadi patokan ya. Bahwa di pikiran kita itu kita harus sukses di usia sekian. Kita harus ada target di usia sekian. Padahal kita nggak bisa mentarget segala sesuatu yang di luar kendali kita teman-teman. Target, hasil itu adalah bonus. Yang perlu kita jaga konsistensinya itu adalah kinerja yang berkualitas. Chapter yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi ini mempengaruhi keputusan individu bukan berdasarkan fakta, melainkan bagaimana informasi itu disajikan. Banyak banget konten kreator yang membingkai kesuksesan itu dengan narasi cepat kaya atau bisnis instan. Sebenarnya untuk menarik audiens dan pada ujungnya itu menjual suatu produk. Banyak banget konten kreator di zaman sekarang yang memframing bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan cepat atau mereka sering menyajikan bisnis-bisnis yang bisa bikin kita jadi cepat kaya. Padahal itu semua tujuannya untuk menarik audiens yang pada akhirnya mereka itu jualan produk, jualan e-course, dan lain sebagainya yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari strategi tersebut. Pada kesimpulannya, framing kesuksesan seolah harus cepat itu adalah hasil dari kombinasi tekanan dari media sosial, percepatan teknologi, dan budaya yang tidak sabaran. Padahal, sukses itu
sejatinya adalah lebih tentang konsistensi dan proses kerja yang berkualitas yang dijalankan secara terus-menerus. Anggaplah sukses itu adalah bonus, jangan dijadikan sebuah target ataupun acuan. Karena kalau sudah menjadi target, kalau itu tidak kesampaian, itu kita akan kecewa. Jadikan sukses itu adalah sebuah bonus, supaya kita bisa fokus ke proses dan kinerja yang berkualitas, serta kedisiplinan yang dijalankan secara terus-menerus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you, bye-bye.